Peristiwa yang pernah saya alami ini bermula ketika saya berada di desa terpencil daerah Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Waktu itu, saya dapat tugas di daerah tersebut selama beberapa hari. Pengalaman mengerikan ini merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan bagi saya. Terlebih, kejadian ini terjadi ketika tidak ada orang lain di samping saya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasim, seorang lulusan sarjana teknik yang bekerja menjadi seorang asisten peneliti di salah satu lembaga penelitian di Yogyakarta. Meskipun pekerjaan saya ini tergolong murtad dari ijazah yang saya miliki, namun sebagai seorang pemuda tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini. Ditugaskan ke berbagai daerah pelosok di seluruh Nusantara sudah jadi hal biasa. Kejadian-kejadian mistis seperti melihat penampakan pocong, genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya juga kerap saya alami ketika tengah berada di tempat-tempat itu. Dan pada tahun 2014 yang lalu, tepatnya menjelang pemilu, lembaga tempat saya bekerja mendapatkan proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Dan karena kekurangan personil, makanya saya putuskan untuk terjun sendiri melakukan survei ke daerah paling sulit dijangkau itu. Selama 3 hari, pengumpulan data yang kami butuhkan harus selesai. Dan hari Selasa selepas sholat subuh, saya berangkat menuju salah satu desa di daerah Semanu, Gunung Kidul. Berbekal motor butut bertenaga 110 cc, saya taklukkan perbukitan Wonosari hingga sampai di balai desa yang saya tuju. Saya sendiri sempat dibikin kaget tidak percaya bahwa ternyata masih ada desa di provinsi Yogyakarta ini yang sangat terpencil. Meskipun akses jalan tergolong sudah baik, namun keadaan curam dan berkelok, serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar, mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah itu. Awalnya saya sama sekali tidak kepikiran bakal punya cerita hantu, bahkan sampai dikejar pocong di tempat ini. Singkat cerita, setelah perizinan pada pemerintah desa selesai, langsung saja saya bergegas mencari rumah warga yang akan menjadi responden. Memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh, membuat kendala bagi saya dalam menemukan rumah responden. Terlebih lagi, ketika itu warga setempat tengah memasuki masa panen dan kebanyakan berada di ladang untuk memanen singkong. Tak heran jika rumah-rumah yang saya datangi banyak yang kosong. Setelah seharian berkelana mondar-mandir dari satu dusun ke dusun lain, rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir yakni hari Kamis, sekitar pukul 6 sore, rupanya tugas saya masih kurang satu responden lagi. Itu artinya, mau tidak mau saya harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Seusai sholat maghrib di masjid pinggir jalan, saya bergegas kembali ke rumah Pak Karso yang menjadi responden terakhir dengan harapan beliau sudah pulang dari ladang. Suasana gelap dan mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tak satu pun mampu menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan dan rimbun itu. Dan ketika melintasi sebuah pohon randu alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaan saya sudah tidak enak. Bulu kuduk merinding dan sedikit seperti ada yang menarik motor butut saya. Wah, bisa senam jantung ini, batin saya. Tapi waktu itu pikiran saya cuma satu, yaitu buru-buru sampai ke rumah Pak Karso.
Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang, tiba-tiba saya dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Dan hampir saja saya menabraknya jika tidak buru-buru menginjak pedal rem. Jantung saya berdegup kencang ketika secara perlahan ayam tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sosok hantu pocong berkafan putih kucel. Bayangkan saja, dalam jarak sekitar 1 meter dari roda ban motor, muncul sosok pocong yang membelakangi saya. Saking takutnya, saya langsung tancap gas tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang, sehingga suara motor saya seolah memecahkan telinga. Hingga akhirnya, sekitar 12 menit kemudian, saya sampai di rumah Pak Karso. Pelan-pelan pintu rumahnya saya ketuk 3 kali sambil mengucapkan salam. Dan tidak lama kemudian istri Pak Karso pun membukakan pintu. Perasaan saya lega ketika pintu rumah Pak Karso itu akhirnya terbuka. Namun, rupanya Pak Karso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan rutin tiap malam Jumat Kliwon. Itu informasi yang saya dapat dari istrinya. Sontak, seperti ada yang menarik jantungku. Saya baru saja tersadar kalau hari itu malam Jumat Kliwon. Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat saya hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon ya? Tanya saya dalam hati. Akhirnya saya meminta izin pada istri Pak Karso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya biasa selesai jam 9 malam itu. Bertemankan secangkir kopi buatan Bu Karso, lantas beliau menanyakan perjalanan saya. "Mas, lewat mana tadi?" Kemudian saya menjawab bahwa tadi saya lewat sebelah makam yang ke utara. Dan waktu itu saya masih berusaha menutupi ketakutan dan kejadian yang barusan saja saya alami. Namun, Bu Karso justru seperti menakut-nakuti. "Mas, hati-hati kalau lewat sana. Ini malam Jumat Kliwon loh. Biasanya tidak ada yang berani lewat sana." Buset deh. Makin takut saja saya mendengar cerita dari Bu Karso itu. Saya kembali bertanya, "Loh, memangnya kenapa, Bu?" Dan ternyata, sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi saya lewati terkenal dengan keangkerannya. Terlebih pohon randu alas yang sudah lama mati, tapi tidak ada yang berani menebangnya tersebut. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan diri. Singkat cerita, sekitar jam 8:30 Pak Karso pulang dari masjid. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, saya langsung menyergap dan mencari informasi, serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang saya lakukan selama 1,5 jam, dan akhirnya saya akhiri dengan berpamitan. Rasa takut sekaligus cemas memang saya rasakan. Namun apa boleh buat? Satu-satunya jalan yang saya tahu ya jalan tadi. Pak Karso memang memberitahu jalur lain untuk saya lewati. Namun keadaan medan yang lebih parah dan memutar memaksa saya mengurungkan niat untuk mencari jalur alternatif lain. Sambil komat kamit membaca doa sebisanya, saya pun kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Alhamdulillah, lega rasanya begitu pohon tersebut telah terlewati dari laju kendaraan saya. Namun, rasa takut masih menyelimuti.
seolah di belakang saya seperti ada yang mengikuti serta memperhatikan. Namun setiap kali saya tengok ke belakang, rupanya tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja. Batin saya menenangkan diri. Singkatnya, sebentar lagi saya memasuki kawasan jalan sepi tanpa ada penerangan jalan apalagi rumah penduduk. Terlebih dahulu saya melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Dengan berbekal tekad dan keterpaksaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi dan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motor saja yang membantu menerangi malam itu. Sesekali saya masih menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikuti. Namun aneh, setelah saya lihat, sama sekali tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya saya pun membenarkan posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakang saya. Dan kali ini, kejadian menyeramkan kembali saya alami ketika melihat spion kiri motor saya. Iya, ada bayangan putih terbang di belakang motor berupa pocong. Namun, begitu saya toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta penasaran yang tidak karuan memaksa saya menarik gas hingga mentok. Jalanan berliku serta naik turun tidak lagi saya hiraukan. Kini, saya pun tidak lagi berani melihat arah spion, meskipun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Memang dasar apes. Ketika saya melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju arah pulang, tiba-tiba motor saya mogok. Entah apa penyebabnya. Apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang saya alami, atau karena memang motor itu tergolong butut, yaitu keluaran tahun 2001. Tapi yang jelas, bukan karena kehabisan bensin. Sambil mengganti busi yang saya keluarkan dari bawah jok motor, perlahan saya melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati penasaran. Rupanya, pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan memperhatikan saya dari kejauhan. Aneh, saya sudah mengganti dengan busi serep, tapi motor tetap tidak mau menyala. Sampai-sampai kakiku hampir bengkak karena mengenjot pedal starter. Karena hampir putus asa, saya pun mencoba menghubungi teman yang mendapatkan tugas di desa sebelah, barangkali ia bisa membantuku. Namun, rupanya teman yang saya telepon sudah pulang duluan karena pekerjaannya telah selesai. Setelah menceritakan keadaan motor saya yang mogok serta ada hantu pocong yang mengejar dari belakang, ia lantas memberiku saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba menyalakannya lagi. Dan setelah menutup telepon serta memasukkannya ke dalam saku celana, saya pun bergegas menuntun motor sambil menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, saya mencoba starter dan hasilnya bisa menyala. Motor butut itu menyala tanpa kendala. Saya pun langsung melompat ke atas jok dan menggeber gas hingga sampai ke jalan Monosari Jogja tanpa kendala. Perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikutiku juga sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya saya pun coba memberanikan diri melihat kaca spion. Dan benar saja, memang sudah tidak ada lagi pocong yang mengikuti saya hingga sampai ke tempat kos sekitar pukul 1 dini hari. Begitulah,
Itulah peristiwa paling menakutkan dan menyeramkan selama hidup saya. Cerita dikejar pocong malam Jumat Kliwon hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang pernah saya alami. Mungkin lain kali jika ada kesempatan, saya akan menceritakannya kembali. Hanya di sini, di channel ini.